Di antara si pesengak sareng Kanjeng Nabi kepada kita semua, Rasulullah tidak pernah khawatir bahwa panjenengan akan jadi orang bodoh. Nabi tidak pernah khawatir umatnya akan menjadi orang yang menyekutukan Allah, akan menjadi orang bodoh. Tetapi yang paling ditakutkan oleh Rasulullah adalah hilangnya akhlak wal adab di antara umatku. Maka sejak awal ketika beliau diutus, saya paling sareng nak kana buistu li utammima makarimat akhlak. Barang satu asar atau peninggalan para salafus saleh yang mungkin dalam tekstual yang berbeda, mungkin kita menghafalnya dalam teks yang berbeda karena didapat teks yang berbeda-beda di kalangan ulama, namun dengan maksud yang sama. Innamal umamul akhlaqi ma baqiya fa in zahabat akhlaquhum zahabu. Atau dalam kalimat atau teks yang berbeda, fa innahum zahabat akhlaquhum zahabu. Satu yang ingin saya sampaikan yang pertama, bahwa si petoro sareng Kanjeng Nabi kepada sebenarnya kepada kita semua adalah yang pertama, bahwa Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama bagaimana tata krama kita dalam menuntut ilmu. Maka kata Rasulullah, di antara cara Allah atatiaki orang bagus, bila mana Allah ingin menjadikan orang itu baik, yang pertama kali dijadikan Allah ialah yufaqihu fit may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fit. Atau mungkin dalam keterangan ulama yang lain mengatakan idza aradallahu biqaumin khaira faqahum fiddin. Bila secara individu Allah ingin memperbaiki perseorangan, maka yang pertama Allah baikkan kualitas pemahaman ia dalam memahami agama. Kenapa begitu Kiai? Karena pemahaman yang benar akan mengarahkan langkah kita kepada langkah yang benar. Salah paham, salah langkah. Maka yang pertama mesti benar dulu adalah pemahaman kita terhadap ini agama. Maka yang pertama Kiai yang ingin gula matur kepada saudara para Rabu ialah fa in zahabat akhlaquhum zahabu. Maka yang pertama yang ingin kita dandani bersama pada pengajian kinto, karena ngaji kula ben panjenengan ngaji molok, maka kita mengaji bagaimana Sayyiduna Muhammad dengan kemuliaan dan keindahan akhlaknya yang digambarkan oleh para ulama, anta syamsun anta nurun fawqa. Maka ketika ulama tafsir menjelaskan ayat nurun ala nur, nurun ala nur, nuru Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kiai yang pertama, Allah bila menghendaki panjenengan bagus, setajana para Rabu, para pengesepo, yang pertama Allah jadikan kita faqahum fiddin, yufaqihu fiddin, dibuat ia paham terhadap urusan agama. Panjenengan Kiai, ojo gula ban Kiai sami ini kepada manusia. Engki mon nengale orang pada orang. Ojo pada alaku mate pada dikasap ongki. Kalau panjenengan hidup di zaman Rasulullah dengan cara berpikir seperti ini, maka Kanjeng Nabi disampaikan ojo. Kenapa Kiai? Karena panjenengan melihat kemuliaan seorang tidak lagi melihat daripada kesolehannya, kualitas ibadahnya di hadapan Allah, bagaimana kontribusinya dalam syiar ini agama. Kalau cara memandang kemuliaan itu daripada harta, memandang kemuliaan itu daripada gelar, sampeanlah yang telah membentuk ulama, kemudian salah mengambil langkah. Kenapa? Ulama takut tidak punya gelar. Kenapa? Jemaahnya lebih gila hormat kepada kiai kalau punya gelar. Sehingga namun kiai tak ambil gelar, santri kurang ajar apa? Jadi kiai tak ambil gelar. Ini yang membuat ulama berbondong-bondong mencari gelar, tapi tidak berlomba untuk menata hatinya di saat tengah malam. Benih salah kiai. Karena lihat kiainya punya kasar, bener Ustaz itu ngor ampu tadi Ustaz pedagang sapi. Karena aslinya beliau seorang ustaz. Karena kasapnya jualan sapi, elang cerita ini dipanggil Ustaz, dipanggil Ustaz sapi. Ini cerita di Punggur, Pak Ril. Ada yang
jemaah, hari-harinya ustaz adik madrasah, adik pondok madrasah ngajar karena ada kambing dipanggil orang ustaz kambing. Kula di kanca nama-nama L. Ustaz adik madrasah, adik langgar karena ada yang ajam isamping orang Mael ustaz ajam itu. Jadi ustaz ajam. Lah ini bukan salah ustaz ketika berjuang ia mulai berhenti. Kenapa? Ada karakteristik masyarakat yang mencoba mempolarisasi, membentuk ulama sesuai dengan maunya mereka. Padahal maunya hula ben sampean nikah, maunya orang tak di ilmu. Mun karep hula ben sampean ingin menggiring kiai ini sesuai mau kita. Sedangkan orang soleh itu sudah punya pijakan, sudah punya pegangan yang bersanad kepada guru-gurunya. Maka yang pertama gula ingin sampaikan, karena yang datang ini gula tidak anggap ini sebagai santri, saya anggap ini kawan berdialog gula, kawan berdiskusi gula. Ini semua walau anak-anak, ini orang-orang berilmu yang hari-harinya menempa pendidikan. Saya tidak menganggap sampean orang saya nang iotan, saya tak suami tinggi pengajian. Ini kan ustaz saja di madrasah di waktu gula ingin mengajak sampean berdiskusi. Materi ini saya sampaikan di Madura. Gula mengkeliling tiap bulan di Madura. Gula sampaikan 10 hari di Madura, Sumenep, Makassar, Sampang, Jakarta. Gula sampaikan materi kami. Yang pertama, Ibu sekinton ring wajo manabi panjenengan terooninga kampung Kintoh akan dijadikan, akan jadi kampung yang dicintai Allah atau tidak, maka lihat saja yufaqihu fiddin. Manakala di dalam kampung itu Allah sudah memperbaiki cara mereka memahami agama Allah, maka ke depan jangan pernah khawatir, kampung Kintoh akan tetap dalam keadaan iman. Amin Allahumma. Akan tetap terjaga anak-anak kita. Amin Allahumma. Amin. Sudah barang tentu jika kita termasuk orang yang cerdik, pandai berterima kasih kepada Allah, kita matur sekelangkung dari Gusti Allah ya Rabb, matur sekelangkung bersitung bentuk di dalam wajah yang dimana di dalam tempat ini Allah mengucurkan rahmat tiada henti. Yang kata Rasulullah, jangankan Quran yang dihatamkan, jangankan Yasin yang begitu panjang, bahkan Al-Fatihah saja bila mana samudra Fatihah itu dikaji, maka kata Rasulullah setiap huruf yang diturunkan Allah rahmat di dalamnya, bila tempat itu mamlu sudah yamla bi barakat dengan keberkahan Allah, maka keberkahan itu mengalir kepada orang-orang yang ada di sekitar pondok itu. Insya Allah. Mana bikulah panjenengan mengerti tentang ini sampai asa kelangkung banyak de pondok si anyama nurul alamiyah. Kenapa Kiai? Karena di sini tempat terkuncurnya rahmat Allah yang kemudian mengalir ke utara, mengalir ke barat, mengalir ke selatan, mengalir ke timur, ke barat, ke dajah, ke laut, seterusnya mengalir karena hadirnya orang-orang soleh di tempat ini. Mungkin menihur, mungkin menihur sampean. Kau ni kau tamu isyak menihur Kiai, cak boleh kandang dan iotan. Ku tak semua rasa Kiai, jangan nengyotan. Karena sampean tak oling gula bisa main panggil Kiai. Hari-hari gula beli Kiai. Orang bukan, cak ni kamu nak salaman, ni gula siung tanang cak guru. Tak todus gula. Mungkin karena tidak pernah merasa gula Kiai. Apa yang ingin gula sampaikan Kiai? Yang ingin gula sampaikan yang pertama kepada kita, Pak. Pertama gula hanya matoro. Situng yufaqihu fiddin, bahwa panjenengan sering helak bentan kaula sami. Kita lebih acap kali sering membanggakan orang luar. Kita sampai menganggap sepele orang yang ada di depan kita. Di sami ibu, biasanya kedua kagum laki orang sampai keropai bahwa si maring itu orang laki sebagai Roma. Ibu-ibu mau nyeling orang itu TV, aduh mau nyeling artis Korea, aduh cak ganteng, iya cak orang penari, temon ni kamu isek ipasang ke mata, mau laki na sampean. Namun temon dijual ke pasar Pelamboyan, minta aja lengah. Mungkin, mau nyeling artis Korea, putih, tahu nak baju aja, TikToker. Sampai pas kesambung, ganteng putih, ya bener. Cak orang lah, kalau masuk AC, ruangan AC, tak suara kening arek, mau lagi ada sampean. Seterong melempor sampean nih ibu. Ya Allah, mau ring bini. Mungkin begini yang dini kita laki, sila mari laki. Bagi si Rina, bagi si cowok semua. Mau dinanda bagus sapi. Kita sering kita acap kali lebih bangga kepada orang luar daripada apa yang ada dalam rumah kita sendiri. Sama dengan anak-anak.
Duh, saya nggak berperabot. Oh, kalau sudah jatuh cinta, masang status, ya kan? Kalau tidak ada kamu, tidak ada artinya. Aduh, siapalah aku tanpa kamu? Ya kan, pas kayak laki, pas jatuh cinta lagi. Ya kan, tanpa kamu aku tidak artinya. Man ana, ya apa? Arwah orang yang selawat man ana ruwat, hakikatnya dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Iya kan mau ngaji man ana tidak kanjeng Nabi kejaran man ana lakum itu kanjeng Nabi serebutan kula mensobung ajunan ya Rasul. Hakikatnya dari kanjeng Nabi mentepang nak kena jatuh cinta si bayang akil silake ibu ceng aja si agung ini gimana jangan saya begini langsung deh. Ini kiai orang bu dari kuliah ingin matur ini kan beli pengajian kuliah aja kerja abang sambian karena kerong ke sambian abita bangki karena mungkin ala andi masjid cek ganteng pas sampai keropai ke kuliah dia ada laga mungkin. Jadi kita lanjut. Bu, saya pertama kuliah ingin mesengah ini ngaji maulid kita ingin melihat bagaimana Rasulullah beradab kepada orang dekatnya, bagaimana Rasulullah yatakhallaku, bagaimana beliau berakhlak dengan pasangannya, berakhlak dengan orang yang lebih muda, berakhlak dengan orang yang sebaya, bagaimana beliau bergabung bermuasyarah dengan orang yang berbeda agama. Rasulullah begitu komplit sampai gulaan di kitabnya mana Mulhimul Alam yang baru saja kitab ini dikatakan sebagai kitab terbaik di abad ini, sudah ditasir oleh ulama sedunia. Mulhimul Alam tidak dapat dibantah. Ini saya senang membaca buku karangan orang-orang barat yang memuji Sayyidina Muhammad. Ini aku senang. Mul kiai ulama nganjung dengan kanjeng Nabi ya memang karena dia muhibbin, karena nabinya, karena rasulnya, dia iman, dia puji. Tapi mun orang beda agama menyanjung Sayyidina Muhammad memang realistis dan objektif karena mereka sejatinya tidak percaya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Baik kita lihat ya. Katina apa ajaran Islam mana panjenengan karena odi di zaman ini bagaimana Kiai Islam mengajarkan kita hidup di zaman ini. Bapak panjenengan termasuk orang yang beruntung ini para pengisepuh ini kalau tahu nih kalau ningali kasih pada kakak betul kau lah abang Ustaz Heri kita juga hadir berarti bendera yang sungai konyet ini kan dari skep nih kan thank you nah mesti ada dari kampung lain Pak panjenengan sampai tak mangku itu minggu tak napa mun terbunuh Allah dan kanjeng Nabi sehingga sampai tak peratur sampai saya rapor si aku itu panjenengan bersitung cara untuk selamatnya herat. Yang pertama kata Rasulullah inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga. Allah andi bala suaoning sampai bala Allah Ta'ala. Allah andi bala kata orang putih anak Allah tu punya keluarga. Qalu ya Rasulullah man hum ya Rasulullah. Sahabat kaget ketika Rasulullah bilang inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat kaget. Kun sampean ini tak disambung. Sahabat saja dengar Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat langsung manhum ya Rasulullah. Sirah sampean Allah ni boleh. Oning sana. Dia kata nyantai. Mak tinggal bentar tapi. Kiai, sahabat bertanya manhum ya Rasulullah. Siapa keluarga Allah dari kalangan manusia? Kenapa dia punya Rasulullah? Ahlul Quran ahlullah. Ini semua adalah keluarga Allah wa khassatuh. Ini orang yang istimewa di hadapan Allah subhanahu. Ini orang istimewa semua. Kalau ini istimewa, bagaimana dengan orang yang membuat anak ini menjadi istimewa? Sampai bayangkan. Nikah istimewa di Allah ya, kau nikah pada Allah. Macam mana dengan orang yang memola ini anak menjadi keluarga Allah? Bagaimana mulianya? Kalau
ini rek tertipu dengan Allah. Katina apa kiai si mata tina kana tertipu dengan Allah. Bagaimana mulia derajatnya di hadapan Allah. Karena aku leban sampean Pak, mengharap syafaat Kanjeng Nabi menolong sampean Pak. Pakai ini kiamat Kanjeng Nabi tak kenal sampean. Dari mana kiai tahu? Sahabat takut Pak. Waktu mendengar di hari itu kata Rasulullah, di hari itu semua umat para nabi antri di hadapanku. Sampai membayangkan orang tak usah jauh-jauh, tak usah sekabupaten Mempawah, jangan se Kalimantan Barat, orang sewajo wai along bolong belum tentu itu yang sampai di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi orang jongkok ngarep syafaat Kanjeng Nabi. Apa yakin sampean saya sahabat takwa ya Rasulullah, bagaimana ajunan bisa ngali dapatan kaulah sedangkan miliaran manusia berkumpul. Kalau sampai baca salawat antal murtaja yaumaz yusfa'lana ya sekali lagi antal murtaja يشفع لنا يا يشفع يشفع lu gendut tunggu komando ya habibana laka syafa'a ya Rasulullah ya Nabi ya ya Nabi laka syafa'a wa hada ya Nabi ya Rasulullah لك شفاعة وأنا مطلبي يا نبي يا مسيحا اشفع لنا يا خير أنت المرتجى يا اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا Antal murtaja yaumaz. Ma makna yaumaz ziham? Ajunan sekarep ya Rasulullah. Antal murtaja. Kun ajunan sekarep ya Rasul. Jadi untuk salawat panjenengan kun jangan cuma begini saja. Antal murtaja, hanya ajunan sekarep ya Rasul. Yaumaz ziham. Di hari itu semua orang sibuk. Sampean jangan bayangkan suami sampean nyari sampean bu, tak kira. Jangan berharap oh nanti ini bela, tidak. Hari itu semua sibuk dengan urusannya. Yang Quran kabarkan masing-masing likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Setiap kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Yang pertama diharap syafaat Kanjeng Nabi. Sampai mikir Pak, saya luar karena sampean sesepuan gitu.
Mengapa saya lebih menekankan kepada orang-orang wajo, sepo-sepo? Karena kalau menurut antrian yang lahir dulu biasanya lebih dulu sampai. Oke, menurut urutan kan senikah. Oke, mau sampean datang ke SPBU kol 6, antrian sampean depak paling ada, deki paling pertama ngisi minyak, paling keluar mau mulai. Sampean kol 6 kita muka SPBU lah antri, sampean kedua sesek minyakan. Lo beri SCM mau mulai. Lepas ada sampean lembi keluar, iparing IVR keluar, mate keluar. Oh iya. Tapi kan mati tak melihat oke bener. Tetapi menurut keumuman kelaziman biasanya innama nu'ammirkum, bukankah awalan nu'ammirkum ila ajalin musamma. Kata ulama tafsir ketika menafsirkan ini ayat nu'ammirkum ila ajalin musamma, apa yang dimaksud nu'ammirkum ila arba'ina min umrikum? Kata ulama tafsir ditanjangkan umurmu sampai 40 tahun, kata ulama. Nah, kita tidak mau bahas ini. Nanti kita masuk kepada pembahasan awal. Sebelum dilanjut lagi, kula terongeno maglu. Minta aing ngenom jahit si keluar aing bote. Ya aing bote ini kan. Tak rapi drama paling 15 menit lah Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kan kula jawab tulisan. Amin di suci ulang ngenom sampai ngaji insyaallah bismillah. Matur sekalian kaum Ustaz Samsudin. Kita lanjut. Kiai, baiklah yang pertama. Karena syafaat kanjeng Nabi itu berat, Kiai. Sulit mendapatkannya. Sahabat ataken ya Rasulullah, nek yang jauh ini ku tangga. Duh kanjeng Nabi, pripun piyambake saged dapat daripada hidup bersyafaatmu di hari itu. Jika yaumul syam semuanya manusia sibuk di hari itu, bagaimana? Repot lagi. Maka sampean bisa minta syafaat di hari itu. Illa man adzina lahur rahman. Ada orang yang oleh Allah diberikan izin untuk memberi syafaat di hari itu. Kiai, kami bukan ahli Quran, kami bukan ahlullah, tapi Allah memberikan jaminan kedua. Bu, ontong sampean. Yang pertama sampean sudah lewat masa ini, masa taklim ta'allum pun lewat. Tetapi ada kesempatan kedua tadi keluarga Allah. Yang dimaksud ahlullah, jauhna ulama, allazi mahirun bil Quran ma'as safar kiramil barah. Ini anak-anak putrana sampean besok akan kumpul dengan safar kiramil barah. Dengan siapa safar kiramil barah? Jabuna ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud kiramil barah malaikat. Apa yang dilakukan oleh mereka, Kiai? Kalau keumuman manusia di padang mahsyar ajalan ini nak kanak Rasulullah ma'al malaika. Apa yang terjadi? Yajri fil hawa bi ajnihatihim. Mereka berjalan di udara dengan sayap-sayap mereka. Apa yang dilakukan, Kiai? Ma'as safar kiramil barah, dalam hadis itu dikatakan yahmilu tajin liwalidah, dia membawakan mahkota untuk kedua orang tuanya. Ini kasih tuh hadis. Dalam hadis yang lain, ulbisa walidah, memberikan pakaian kepada kedua orang tuanya bitajin dau'uhu ahsanu min dau'is syams, yang cahaya mahkotanya, cahaya angkuyannya lebih terak daripada terak al-arif di padang mahsyar. Untuk saya Kiai, anak kinto akan membawakan pakaian dan mahkota untuk kedua orang tuanya. Ini keuntungan sampean. Tak norok ngacin, bisa apolong tadi orang yang paling utama, tidak dapat syafaat Nabi langsung di hari itu, tapi dapat syafaatul Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tidak langsung bertemu dengan Nabi, tapi Quran memberi syafaat. Kata Nabi Muhammad, yaitu yang punya anak mahirun bil Quran. Amin Allahumma. Kiai, kalau ini anak diakui sebagai keluarga Allah, diakui kelak di akhirat nuruhu ahsan min dau'is syams, bagaimana dengan kami orang tuanya? Pak, pakaian sampean akan lebih terak daripada arif. Yang kedua, ada jaminan dari Rasulullah. Ternyata kata ulama yang dimaksud ahlullah, keluargana Allah, belana Allah, itu tidak meloloh orang semahir Quran. Walladzi yaqra'ul Quran
wa huwa ta'ta'u wa huwa syaqun lah. Adapun orang yang membaca Quran yang tak fasih, saya tidak mahir, kan saya mahir Quran. Saya kedua, ada keluarga Allah termasuk ahlul Quran, orang yang tidak fasih Quran, ya tak mau disuruh ngaji bahkan tak tahu, ya tak banyak sangkut daripada saya baca. Mi oning guys, coba celing moderusan bulan Ramadan. Oh sekapnya terus aku mikrofon. Tetapi apakah orang itu bisa jadi pahala Allah? Bisa. Ya tetap falahu ajran kata Nabi. Orang tua si enggak ruah dia dapat 2 pahala. Pahala apa Kiai? Pahala punya anak dibelajarkan Al-Quran. Ya tetap tak. Yang kedua dia mau belajar di saat usia senja. Agar dia sampean Pak, termasuk bu ibu. Alhamdulillah walaupun ngaji tak lancar ki iparingi rasa tero lebur de para ulama. Amin Allahumma. Ini syafaat untuk sampean. Akan diberi kesempatan sampean sebulan sekalian Rabu di majelis muallim, datang ke Pontuk Ajabis, sempatkan diri belang abulung kanto bararora punya ibu di boten kaula. Ada orang-orang soleh, beliau muallim zani, muallim wahid, duduk bersama di majelisnya, sampean dapat jaminan ahlullah dari Allah yang akan menjadikan syafaat kita bagi di kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ini pesan gula yang pertama. Maka gula mentorok dan setajana setretan gula si bari wajo Pak sampean baru terasa bahwa butuh panjenengan de agama. Butuhnya kita agama tuh kapan Kiai? An-nas niyam. Manusia itu semuanya sedang tidur. Gabungan Imam Ali bin Abi Thalib. Walaupun kata ulama ada yang mengatakan ini hadis, tapi saya tidak dapat dalam seluruh kitab hadis keterangan tentang ini sebagai hadis. Tetapi makalah ini lebih terkenal sebagai makalahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Manusia itu niam, semuanya tidur. Fa idza matu intabahu. Kalau mereka sudah bangun dari tidur, mati mereka, baru mereka bangun dari tidur. Kuleban sampian nih kanon, mun kita mati, lakar tak butuh ke akhirat. Kia ini tu butuh. Aja dah. Oh ni kan, di sampian oning lagi. Cak aku dapat dia ke bawah sini kan. Cuman aku tak asal bahas ni kan di jemaah aku ngalak sabar boy. Ngalak sabar. Iki pada kia ini sampean tak kira bahas nikah supaya emul jadi di jemaah nah. Oh harus abis punten. Orang soleh itu diajarkan oleh ulama hadis nikah setajana tepat Pak. Cuman pengeterapannya kadang-kadang mesti lihat tempat. Contoh sampean kuda sering motor pakai drama yang madhura. Kuda sering sampaikan hadis tentang keutamaan ulama. Ni kata saya menabi ibi ulama yang kuitibi. Man sofahal ulama fakaan nama sofahani. Orang mun asalim de sengko orang ulama pada pada salim pun kanjeng Nabi. Jadi ulama degi pas gerger. Kuat. Man jalasal ulama fi dunya ajlastu nikmati fil jannah. Mun orang tujuh pada ulama deki akhirat tujuh pada kaulah. Oh, sampean ontong tujuh hula are ulama. Nanti ulamanya akan jadi ulama yang sombong. Sokor mau ulama sombong ki bener guru karena bener si sombong okay, karena manusia ini kepada 4. Ada manusia itu ada 4 jenisnya. Ada orang yadri bi annahu yadri. Ada orang yang tahu dia tahu. Ini biasanya sombong. Yadri bi annahu yadri. Orang yang alim. Ada orang yang kedua la yadri bi annahu yadri. Dia tak tahu kalau dia orang tahu. Ini biasanya ulama saya. Ingat sebenarnya kan? La yadri bi annahu yadri. Dia tidak merasa dirinya tahu. Ini kelompok kedua. Ada kelompok yang ketiga kata Rasulullah, yadri bi annahu la yadri. Orang yang tahu dia tak tahu. Oh ninja abang lah kan orang tak tahu. Sadar diri. Engkau lah kareng buku. Nah ini yang paling bagus ini. Tahu kalau dia tak tahu ini paling bagus ini. Nanti mau ketemu orang, udah lah kerja tahu di mana. Ini akhlak justru ada di orang citaan di ilmu Pak. Masya Allah.
kula ring bukan kan kula ring tak bener ring tak ada perseporong. Ini orang baik, dia tahu dia tak tahu, maka dia mau diadakan kiai lah. Engki dalam pendapat engki kalau ngiring udah ande atau orang ngiring kesukaan. Tapi ada yang terakhir, la yadri bi annahu la yadri, ni ke paling cuba ngoreng. La yadri bi annahu la yadri, dia tak tahu cak abang orang tak tahu. Udah bukan tak tahu cak abang bu. Orang mentojok pun kiai cung ada mandiri kiai. Kiai, bagaimana pendapat sampean? Dah ada, kudu menyering orang kata ini kan, dia ada mau di orang tak dengar. Untuk orang semua tojok, bagaimana pendapat antum, Kiai? Kalau menurut pendapat saya, boleh jending anu kaki akela kita tahu. Bahwa pendapat saya itu. Kan banyak sampai nikah orang masa contohan karena sering ikut ibu kiai sampai salah tingkah ke guru. Kulai betul Pak, disambut Pak. Ki Abdurrahman Ar-Rabbi ke 14 tahun apulong bin Sayyid Muhammad subhanallah. 14 tahun apulong Sayyid Muhammad. Beri muncul gule beri ipuntuk beliau. Alumni Al-Haramain muncul gule Mekah. Beliau. Apa kata beliau? 14 tahun mentuju sekolah. Kan santri ke Sukron. Kepada Kiai Ma'ruf Amin itu kan santri ke Sukron, ya kan? Nunduk begini. Gula tak kita oning jadi kalung ni Sayyid Muhammad. Abid panjenengan kita minta mengiai gula on barogan. Sebuah dah abid bertahun-tahun saya berteman karena rutin mentur gula. Baru beliau tetap santrinya bilang santrinya 10 umur 40 seket napa kasok. Baru bilang beliau 14 tahun ketika bulan Sayyid Muhammad. Itu kan angka sandala Sayyid Muhammad. 14 tahun apa orang Sayyid Muhammad. Mentuju setiap malam ngerem karaman kitab kiai. Tolong tashehaki kitab buatan kau ikirimi wa'am. Ini kira karangan Syekh Abdurrahman Ar-Rabbi. Apa yang saya sampaikan? Ini orang soleh ketemu huli si bukan. Mi pada orang bukan ketemu orang alim pada nikah. Nikah kiai rajab mun ketemu ke orang bukan. Mi pada orang bukan mun ketemu kiai. Ente macam mana pendapat ente? Ente gua pada cek macam Arab. Udah jadi ya ngomong ente gua. Teropan tahun anak pada ente walau. Kuda sering ketemu nih tuh asal ketemu jalan. Beb, ente ala apa beb? Mucak anak ente lah nang oh iya saya bukan Habib, saya ini orang kampung. Anda antum ini pasti anak dain nawarat dan bercahaya. Saya sopir ngambil upah, nyopirkan budak-budak kilik, sopir saya. Boleh senikah. Udah bin anak ente biur bagi baca Arab. Enggak jadi ya. Kita ngomong Pontianak ada ibu. Dan jika orang tak tahu abang tak tahu. Kuda matorok kesampian Pak. Tetap jaga di antara barokatul ilm yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana angkat asorah kuda pensampian de para guru. Insya Inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khaful fitana fanadharu fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin wa tana ja'aluha lujatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Lembak mau ngaji kitab kan senika kiai sebelum morok macam ni geluh ya kan. Apa kata kiai dikaror apa kata beliau? Sebagian kabulana pangeran antep asor tajem pamikiran nalak dunia takok pas aperian karena oning cek benih pamukiman kualitase putong de banyak perengan para ona
kita kan begitu dulu kan. Kiai kudu cek enggak ngelaguni kiai sebelum ngorok mesti senikah sambil molar, sambil nangis kiai itu bilang. Apa katanya? Di antara kemuliaan Allah ada orang yang diberi Allah akhlak yang antep asor sampai ilmunya tinggi begitu menunduk tetapi futor pikirannya, kecerdasannya this is smart one. Ini orang cerdas. Nah biasanya ini kasih paling repot pada orang la yadri bi annahu yadri, dia tak tahu kalau dia itu orang yang alim. Ini yang perlu kita tiaki Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baiklah, menutup ceramah kita kuliah masal yang pertama, jaga kiai kita bersama, karena kata Nabi Muhammad di antara tetengger tentena hari kiamat itu sudah dekat. Allah akan cabut ilmu pengetahuan hatta idza lam yubqi aliman, manakala innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu an ibadi walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Apa yang cara Allah mencabut ilmu dari muka bumi? Yang pertama oleh Allah orang-orang alimnya, bukan orang soleh saja, orang alim. Karena kalau orang soleh itu banyak, yang sulit sabuna Kiai Maimun Zubair, si paling sulit ketambah Sahal Mahmud, yang paling sulit ketambah Hashim Muzadi, yang paling sulit itu jadi orang muslim. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi orang soleh ni gampang. Sampean tak abu dah pula tak soleh. Itu soleh. Sampai tidak ngomong-ngomong ketemu orang. Saya dah. Demam bin. Terus lagi bin. Adalah soleh nyaman bin. Itu baik sudah namanya. Ngiling orang tak komentar. Soleh itu. Tapi yang paling baik musleh. Teti orang si agama orang baik. Orang alat kau tak suka conga-conga orang itu baik kan. Targi pagi lah namun lanas, arabati kangkung, bayar, arabati mentah menang. Ini kan orang baik.